Gimana caranya bikin produk-produk di dalam Odoo? Caranya simple, teman-teman. Kalian bisa langsung masuk ke inventory aja. Nah, di sini kalian pilih yang namanya produk. Di produk ini kalian bisa buat baru, terus dibikinlah penjelasan produknya. Misal, katakanlah kita jualan gitar deh, gitu. Gitar. Di sini ada bagian yang bisa kalian masukin fotonya. Nah, dari si gitar ini kalian bisa pilih nih produknya apa. Apakah dia barang, jasa, atau combo. Karena dia gitar, jadi kita bikin yang goods atau barang. Ini ada invoicing policy, kalian bisa bikin semacam settingan gitu ya. Policy-nya dari invoice-nya. Jadi kalau invoice ini dibuat atau dirilis itu per apa? Apakah sesuai dengan orderannya aja atau deliverednya? Kayak gitu. Jadi mungkin kalian lebih suka gitarnya misalkan pesan 10, dikirimnya baru 9, ya udah yang di invoice cuma 9 dulu. Fotonya nggak bisa di invoice kayak gitu. Di sini ada track inventory, artinya barangnya ini bisa di track. Harga jualnya, misalkan harga gitarnya itu alhamdulillah 280.000. Terus ada pajaknya juga. Nah, cost ini nanti aja. Ini bisa secara otomatis nanti kalau misalkan kalian mau bikin otomatis. Jadi ini ada kategori. Kategori itu adalah kategori. Jadi kalau kalian punya barang ini, di kategori ini apa? Misalkan gitar. Berarti kita mau bikin kategori yang namanya gitar gitu ya. Nah, di sini bisa create and edit aja. Nanti muncullah sebuah hal kayak gini. Ini bisa jadi kategori utama atau kategori anakan karena di sini ada parent kategori. Kalau udah, nanti kalian bisa pilih juga nih costing metodenya mau FIFO, AFCO gitu ya. Atau periodik atau perpetual kayak gitu. Nah, di sini nanti standar pricingnya aku pengennya pakai AFCO aja biar barangnya bisa otomatis dihitung kayak gitu. Oke, aku save aja. Nah, di sini ada sales, prices, purchase, inventory, accounting. Bedanya apa nih? Ini general information. Nah, kalau di sini ada sales, kalian bisa bikin nih optional produknya. Jadi kalau kita bikin quotation, nanti dia otomatis muncul pilihan atau produk yang opsional bisa dipilih. Ada quotation description juga di sini kalau misalkan kalian bikin quote gitu ya. Misalkan di sini gitar IMH 130. Nah, deskripsi ini bakal keluar di dalam quotation kalian. Di sini juga ada prices. Kalau kalian punya price list, bisa disusun pricesnya di sini. Seperti sini kalian bisa milih nih vendor kalian. Misalkan aku bikin di sini namanya PT IMH Indo gitu. Nah, ini aku create aja. Jadi kalau misalkan aku mau belanja ke PT Yamaha Indo, gitar ini bakal muncul. Inventory ini lebih spesifik lagi ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau bikin responsible-nya siapa, beratnya berapa, volumenya berapa, ini bisa disimpan, nanti bisa digunakan untuk pengiriman dan lain-lainnya. Counting ini bisa dikosongin aja karena nanti dia otomatis pilih dari yang from kategori. Kalau produk ini spesifik, sebenarnya bisa pilih dari sininya nih, COA-nya. Cuman biar kita nggak terlalu pusing pakai Odoo, biar simpel-simpel aja. Kalau udah dipakein kategori, semuanya akan disesuaikan dengan kategorinya. Kalau udah, di save. Nah, mau lihat ini in action, nanti misalkan kita bikin sales nih, kita bikin penjualan. Customer-nya ini ada PT Suka Sehat nih, si Arman. Oke, kita pilih sih gitar. Kita save. Nah, otomatis yang tadi kita buat, gitar YMH 130, harganya, pajaknya, itu semua otomatis terbentuk di dalam SO. Begitupun nanti di invoice juga. Di sini ada quantity, karena kita udah nyalain trackingnya, dia langsung tahu nih, barangnya nggak ada di gudang, jadi ya memang kosong. Di sini ketahuan, available zero. Kayak gitu kurang lebih cara membuat produk di dalam Odoo-nya. Tambahan sedikit, kalau kalian punya beberapa waktu, punya list datanya di dalam Excel, sebenarnya produknya juga bisa di-import aja. Bisa di-download import template for products ini ya. Nanti bentuknya Excel, cuman jujur aja biasanya perlu ada bantuan yang lebih lanjut untuk menyesuaikan si filenya supaya lebih gampang dimasukin dalam sistem. Kayak gitu kurang lebih. Semoga membantu dan bisa membuat kalian pakai Odoo-nya lebih mudah. Terima kasih.